Shalom Bapak Ibu, kembali lagi kita mendengarkan renungan ya. Tidak bosan-bosannya Bapak Ibu, terus tetap semangat ya. Tetap semangat dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sambung lagi ya. Masih tentang seri akhir zaman ya Bapak Ibu ya. Kenapa sih saya buat khotbah seri akhir zaman ini? Karena kita ada di hari-hari ini ya Bapak Ibu. Jadi itulah kenapa saya baru berapa episode saya mengudara di YouTube ya, di sosial media, tapi saya udah langsung masuk ke Wahyu yang mungkin notabene secara manusia itu berat. Secara Kristen-Kristen yang awal, mungkin yang awam itu berat untuk memahaminya, menelitinya, mengimplementasikannya. Itu mungkin berat. Tapi itu yang Tuhan suruh, Tuhan taruh ke hati saya. Kenapa saya harus mengupas wahyu ini? Walaupun saya baru membuat channel ini belum lama ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga mungkin perkenalannya masih agak baru, tetapi itulah yang Tuhan taruh. Yuk belajar, kita sama-sama belajar. Kita tahu dan kita mengerti kita sudah ada di akhir zaman. Kita sudah harus lebih mengencangkan ikat pinggang. Kalau agama lain pun sudah memahami konteks akhir zaman ataupun kiamat, mereka tahu. Apalagi kita yang secara paket komplit, secara pembelajarannya itu saya rasa komplit. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yuk mari kita terus belajar dan belajar. Puji Tuhan, kita akan memulai. Saya akan mulai dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Tuhan, saat teduh hari ini mungkin berisi tentang hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit dan sukar dimengerti. Tetapi Tuhan, bantu kami, beri hikmat agar kami dapat bisa mengerti, terus meyakini bahwa Tuhan pasti menolong kami di tengah badai situasi apapun, di permasalahan apapun. Kami bisa menjadi umat pemenang karena kami tahu kami mempunyai Allah Yehova Rafa, Allah menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah kami mencukupi, Yehova Nisi juru selamatku, Yehova Shalom, Raja Damai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan mulai lagi dalam Wahyu 12. Wahyu 12 ya. Yang mempunyai perikop perempuan dan naga. Ya, ini perumpamaan ya, perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 7, di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana ia telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Perikop berikutnya, naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ayat 9 atau ayat yang terakhir di perikop ini. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan,
yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nyanyian kemenangan, perikop yang berikutnya ya. Dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaannya Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawanya mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Naga memburu perempuan itu, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun di mana telah dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepadanya perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ayat terakhir 18, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Bapak Ibu, ini mungkin agak panjang ya, agak sedikit panjang. Saya mungkin akan membuat jilid 1, jilid 2 ya, kalau memang misalnya tidak cukup ya Bapak Ibu ya. Saya beritahu dulu sebelumnya. Oke, saya akan bahas dulu, saya akan beritahu dulu dari perikop yang pertama di pasal 12 ayat yang pertama, perempuan dan naga. Jadi itu hanya perumpamaan ya Bapak Ibu ya, bukannya berarti ada perempuan, ada seorang perempuan dan ada seekor naga gitu sedang berantem bla 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 gitu. Bukan seperti itu, tetapi perumpamaan Bapak Ibu. Perempuan itu di Alkitab sudah diterjemahkan dalam Alkitab adalah gereja atau mempelai Kristus. Siapa sih? Ya kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya. Kepada kita sudah diberikan kuasa, sudah diberikan, sudah dimateraikan, kita sudah menang dari dosa. Ya, ketika Yesus mati dan bangkit, belum lama kita merayakan Paskah, dan itulah Tuhan sudah tebus ya Bapak Ibu ya. Kita menjadi umat kesayangan, umat pusaka kesayangan Allah ya. Di hari nanti ada perjamuan kawin, perjamuan anak domba, mempelai Kristus, yaitu kita sebagai perempuan mempelai Kristus. Oke ya, sampai sini paham. Siapa sih naga? Berikutnya, siapa sih naga? Naga itu adalah si ular tua, si iblis. Ya, naga itu identik dengan kejahatan, mulutnya bisa mengeluarkan api. Itu bukan hanya cerita fiksi ataupun dongeng belaka, tetapi di Alkitab sudah jelas tertulis naga itu adalah sosok dari iblis. Oleh sebab itu kita harus memerangi yang namanya naga atau si ular tua itu. Ya, Bapak Ibu ya, memang di ayat 12 ini banyak sekali konteksnya, banyak sekali penerjemahannya dari satu pendeta ke pendeta lain, dari satu orang ke orang lain ya, karena memang progresif, bentuknya jamak, bentuknya tidak jamak, jadi berubah-ubah ya, mempunyai pengertian yang sangat luas. Oleh sebab itu, kita tidak usah berdebat. Saya tidak membuka satu perdebatan di sini. Tidak.
semuanya adalah baik, dan saya tahu, saya sudah pernah mendengar dari pendeta satu ke pendeta lainnya apa ya, menerjemahkannya itu seperti apa di pasal 12 ini. Tetapi saya hanya menjelaskan kalau satu pendeta bilang bahwa ini cerita tentang ini adalah kita lihat ke langit. Ketika matahari ya sudah ada nanti pada satu saat akan ada planet namanya Nibiru, planet X, planet misterius itu akan menghantam bumi ya. Itu ilustrasinya, jadi ada yang menerjemahkannya seperti itu tentang planet. Ketika Jupiter sudah ada di bawah bulan, ini bumi bumi kita mempunyai satelit, yaitu bulan yang selalu mengelilinginya, selalu mengikutinya kemanapun. Nah, bulan itu nanti akan ada gambarannya ketika Jupiter tepat di bawah itu adalah yang namanya si perempuan itu akan dibawa lari katanya 3,5 tahun ya. Lihat tanda-tandanya di langit, dan itu semua sudah terjadi. Saya pernah mengikuti juga dari 2017, planet kita, tata surya kita letaknya persis apa yang dikatakan Wahyu 12 ini. Ya. Jadi di sini kan ada berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Jadi bumi itu ada di matahari, bumi dan bulan. Jadi mataharinya itu seorang perempuan, katanya perempuan itu adalah bumi ya. Jadi perempuan itu berselubungan matahari, jarak terdekat dengan matahari, dan bulan di bawah kakinya. Sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ada 12 planet ya. Planet 12 yang selalu berjajar di galaksi kita. Ada Mars, ada Merkurius, ada Venus, ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, ada Neptunus, ada Pluto. Jadi 12 itu, dan termasuk bumi dan termasuk matahari ya, tata surya kita itu ya. Kalau diimplementasikan di ayat 1, di atas kepalanya ia sedang mengandung, dan dalam keluhan ia dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Jadi kita lihat di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam besar. Nah, ini adalah planet X atau planet Nibiru yang nantinya akan menabrak bumi. Itu bisa saja terjadi seperti itu ya. Tetapi kalau memang misalnya itu terjadi, sudah terjadi ya Bapak Ibu ya, bukannya belum terjadi nih. Di 2017 sudah terjadi, di 2018 itu sudah terjadi ya Bapak Ibu ya. Terus next, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi ya. Jadi itu sudah pernah terjadi. Jadi kalau misalnya kita lihat ke langit seperti apa yang kata Wahyu 12 ini, benar adanya, benar. Memang planet ini tata suryanya letaknya pernah sangat presisi, persis sekali apa yang dikatakan Wahyu 12. Terus di ayat 6-nya, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi ketika nanti antikris berkuasa ya, kita sudah mengalami penyingkiran dulu ya. Itu kalau pelajaran menganut pre-tribulation ya. Kita sudah singkirkan dulu, dan memang saya lebih condong ke sana, lebih mengarah ke pre-tribulation, ataupun kita akan mengalami rapture dulu. Kita akan disingkirkan sama Tuhan di padang gurun. Kita tidak akan mengalami masa antikris 3,5 tahun itu, lalu 3,5 tahun lagi kesusahan besar. Kita tidak akan mengalaminya. Kita sudah diambil, ditaruh di padang gurun, di mana kita telah dipelihara sama Tuhan. Kita nggak perlu pusing-pusing lagi tentang makanan minuman. Di situ Tuhan sudah pelihara 3,5 tahun lamanya.
seperti ayat 6 ini. Perempuan ataupun kita itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya, atau 3,5 tahun, atau disingkirkan di padang gurun. Ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti perikop berikutnya, naga dikalahkan, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi mereka setan dan pasukannya mempunyai pasukan yang sangat besar ya Bapak Ibu ya. Karena ini di hari terakhir, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat di surga. Dan naga besar itu si ular tua. Nah, ini dia nih, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, nanti setan itu akan dilemparkan ke bumi. Berarti betapa kacaunya bumi, sudah tidak ada kasih, Alkitab sudah tidak ada lagi iblis di sini. Jadi kemungkinannya manusia bertobat itu setelah pengangkatan, setelah rapture itu kecil. Susah karena iblis dilemparkan ke bumi. Kita hidup berdampingan sama iblis. Iblis bisa kelihatan. Kita tidur, tiba-tiba di sebelah kita ada sosok yang menyeramkan. Iblis sama-sama sama kita. Itu kata Alkitab. Ya. Jadi makanya yuk bertobat dari sekarang. Hidup suci, hidup kudus, jauhi perzinahan, jauhi percabulan, jauhi dosa ngomong orang emosi, ngomongin orang. Dosa suka berhidup glamor, berhidup fantastis yang nggak penting, bersosialita yang nggak penting. Hidup standarnya Tuhan saja, biasa aja, jaga emosi, jaga perkataan, udah jauhi dosa. Kalau ada dosa minta ampun, bertobat, layani Tuhan. Udah gak ada waktu lagi. Kalau kita ceritakan nanti kalau misalnya setelah rapture itu seperti apa, waduh, seram Bapak Ibu ya, serem. Iblis dilemparkan ke bumi, sedangkan kita juga masih ada di bumi. Jadi kita masih berdampingan sama iblis. Dan iblis kelihatan. Segala yang makhluk supernatural itu, pocong ibaratnya, ya, tuyul. Gimana tuh Bapak Ibu? Ya, sangat menyeramkan. Lalu tapi di perikop berikutnya nyanyian kemenangan, ya. Nah nanti ini akan saya bahas di episode yang berikutnya deh. Ada nyanyian kemenangan dan naga memburu perempuan. Dan kita akan menang intinya. Yuk, kita harus dekat sama Tuhan. Kita kalau mempelajari ini artinya sangat dalam. Ada perikop yang mengimplementasikan bahwa ini tentang tata surya, ya, benar saya bilang. Terus juga ada yang bilang roh antikristus sudah ada. Memang sudah ada, ya. Ada yang bilang lagi ini perumpamaan tentang nanti gimana antikristus itu akan datang. Ya memang sudah datang. Jadi semuanya itu benar. Asumsi ataupun pemikiran mereka, pendeta-pendeta yang jagoan wahid di Indonesia, adalah semuanya benar. Dan tinggal beberapa detik lagi Tuhan datang. Yuk kita sama-sama segera laksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saya berdoa buat Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, biarlah kami bisa mengerti dan kami bisa dapat bertobat sungguh-sungguh deh. Udah gak ada waktu lagi. Melihat situasi zaman ini sudah makin hancur, moral, ada perkawinan tentang homo, ada tetap perkawinan LGBT, itu sangat menajiskan Tuhan. Tolong kami jaga kami ya Tuhan Yesus. Kami sudah tahu, semua sudah tidak ada lagi ditutupi. Kami sudah tahu semua itu. Jagai kami Tuhan, pagari benteng kami, hidup benar, hidup suci, hidup kudus sama Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi umat pemenang, bisa menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini, bisa menjadi garam di tengah dunia yang makin hambar ini, mempunyai rasa yang sangat baik. Tuhan memberkati kami. Lalu terus kami berdoa, haleluya.
Amin. Gituan Bapak Ibu, kita akan lanjut nanti ya setelah episode berikutnya masih di Wahyu 12. God bless.